Iya, shalom saudara. Ya, berjumpa kembali kita di acara Misbah Doa, masih dari Kota Palu. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua saudara yang setia untuk mengikuti Misbah Doa, mungkin di sana siang, di sini malam. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menyatukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan, maka Dia Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai anak-anaknya. Di hari-hari yang terakhir ini, mari kita semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan semua yang kita bawa bagi Tuhan, saudara, biar itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini kami membawa pujian kami. Apapun yang terjadi di hidup kami hari-hari ini, kami tahu Engkau Tuhan, Bapa yang baik, yang memberikan roti ketika kami meminta. Engkau bukan Bapa yang memberikan ular saat kami meminta kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan semua yang kami alami itu kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Mungkin kami belum mengerti, tetapi satu saat kami yakin dan percaya kami akan mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang kau alami tidak akan melebihi, tak melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak akan pernah memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti kepadanya. Amin. Ada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati kita, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Mari saudara, biarlah kita mau terus percaya berkata, tangan Tuhan sedang merendam. Amin. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Engkau lihat pelangi kasih tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Engkau melihat pelangi kasih-Nya. Amin, amin. Mari lebih lagi dari awal katakan saudara, apa yang kau alami
biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Mu. Mari percaya, tanamkan di hatimu bahwa semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan, dan segalanya akan indah pada waktu Tuhan, saudara. Tetap percaya kepada Yesus, tetap berharap kepada Dia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang tidak pernah membuang kita, Tuhan yang selalu setia kepada kita. Biar lewat pujian ini kita mengerti bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk kebaikan. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal. Katakan bersama, apa yang aku alami, apa yang ku alami, kau alami kini. Mungkin tak dapat aku mengerti, amin Tuhan. Katakan aku mengerti. Aku mengerti cobaan yang aku alami, tak melebihi kekuatan. Amin. Kami percaya Tuhan tidak pernah, Tuhanku tak akan memberi ular
berkata tidak ada jalan keluar atas masalah persoalan, angkat imanmu hari ini. Percaya saudara, ketika kita bersepakat dengan Tuhan, mujizatnya terjadi, kuasanya terjadi dalam hidup kita. Bagian kita hanyalah percaya kepada firman-Nya. Terima kasih. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di hidup kami. Kemenangan terjadi di lebih lagi saudara, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi saat Tuhan hadir, kesembuhan terjadi saat Tuhan hadir, pemulihan terjadi di hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, kami rasakan Tuhan. Yes Lord, kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa memulihkan Tuhan, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di hidup terjadi di sini. Pemulihan
percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahkan malam ini yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang dari Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, masih dari Kota Palu. Terima kasih ya buat doa-doa saudara buat pelayanan kami. Sekarang saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu seperti biasa. Ya, ada kesaksian yang sudah masuk, kita akan dengarkan bersama. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya Ibu Nita Bu dari Bogor. Iya, shalom yang ada di Bogor ya. Saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan anak kami yang sudah lulus dari tes TNI Angkatan Laut. Puji Tuhan Bu, sekarang dia lagi pendidikan di Surabaya. Dan semua ini hanya karena campur tangan Tuhan. Bagi kami dan keluarga besar kami sangat-sangat bersuka cita. Tuhan Yesus itu baik. Dari awal pemberkasan sampai ke pendaftaran dan tes tahap dalam tahap demi tahap boleh dijalanin anak saya. Anak kami walaupun lumayan banyak Bu rintangannya, iya pasti banyak ya. Awalnya saya tidak begitu yakin kalau anak kami ini akan lulus Bu. Karena kalau melihat dari kehidupan kami yang hanya orang biasa, bahkan perekonomian kami pun pas-pasan. Tapi saya selalu dikuatkan oleh setiap firman Tuhan. Bahkan puji-pujian yang rutin saya ikutin dari mesbah syukur dan juga mesbah doa yang Ibu bawakan di YouTube. Saya rutin mengikutinya setiap hari ya, dan puji Tuhan saya banyak dikuatkan, bahkan hidup saya diubahkan. Juga dari semua kesaksian-kesaksian saudara-saudara saya terkasih di mesbah doa yang lainnya yang selalu bersaksi, itu sangat memberikan kekuatan. Dalam hati saya berkata, Tuhan ya, kalau anak-anak-Mu yang lain boleh bersaksi di mesbah doa atas pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, saya juga rindu Tuhan untuk bersaksi. Saya percaya bahwa kemurahan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Dan lewat keberhasilan anak kami ini Bu, kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya juga tidak pernah meragukan lagi akan kemurahan Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan suami dan juga kedua mertua saya sekarang telah banyak diubahkan Bu, karena melihat bahwa kami punya Tuhan yang hidup dan kuasanya besar ya, luar biasa. Puji Tuhan, saya begitu terharu atas semua ini. Terima kasih atas kesetiaan Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan di mesbah syukur dan mesbah doa. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, serta jiwa-jiwa yang rindu untuk mengasihi Tuhan dengan mencari dan mengejar perkenanan Tuhan. Demikianlah kesaksian saya ini Bu. Doa saya, Ibu dan seluruh keluarga dan seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur diberkati dan disertai Tuhan. Amin, amin. Iya saudara, satu kesaksian yang sangat luar biasa kita dengar malam hari ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, Ibu berkata kami hanya orang biasa yang perekonomiannya juga pas-pasan. Tetapi di tangan Tuhan ya, Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan segalanya itu akan indah pada waktunya. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, ya Tuhan tidak mungkin memberi ular beracun kepada anak-anaknya yang meminta roti. Bahkan setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia saudara, Tuhan juga pasti akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya, dan malam hari ini kita akan sama-sama
melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita, saudara, yang saya percaya lewat kebenaran firman kita semua banyak belajar ya tentang apa itu perkenanan Tuhan, ya bagaimana Tuhan sanggup memberkati kita. Kemarin kita sudah selesaikan Sakaria pasal yang ke-11 ya, di mana kita sudah membaca Tuhan berkata Dia akan menjadi gembala yang agung bagi domba-dombanya. Tuhan berkata, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan ya menimpa mata kanannya, biarlah lengannya, jika Tuhan bilang apa, kering sekering-keringnya, dan matanya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Wah, sangat mengerikan saudara ketika Tuhan ya melihat bagaimana umat gembalaannya itu tidak digembalakan dengan baik karena ada gembala-gembala yang jahat. Karena itu saya selalu berkata, mari kita terus menjadikan Tuhan sebagai gembala agung kita. Jangan taruh imanmu kepada manusia, jangan taruh harapanmu kepada pendeta, jangan taruh harapanmu kepada saya, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi taruhlah imanmu kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, sebab Dialah yang sanggup untuk ya mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kita sudah lihat kemarin bagaimana berbahayanya kalau kita hanya mengandalkan manusia dan akhirnya kita menjadi orang yang menolak Tuhan dan kebenarannya. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di Sakaria pasal yang ke-12. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem judul perikopnya. Ucapan ilahi ya, 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ayat yang ketiga, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya ya pasti akan mendapat luka, saudara, kata firman Tuhan. Luka parah bahkan ya. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara, apa maksud dari firman ini ketika Tuhan itu benar-benar menghukum mulai dari para pemimpin sampai ke gembala-gembala? Ya, maka Tuhan berkata ya akan ada penghukuman. Pada pasal ini menggambarkan ya pengepungan terakhir terhadap penduduk Yerusalem. Ini berbicara tentang suatu pertempuran besar pada masa mendatang akan melawan Yerusalem, saudara. Sebagian pakar mengatakan bahwa ya itu adalah Harmagedon, pertempuran di akhir zaman. Sebagian para ahli mengatakan seperti itu. Ya, pertempuran besar terakhir di bumi, orang-orang yang melawan umat Allah tidak akan menang selamanya. Pada akhirnya ya kejahatan, penderitaan serta penindasan pasti akan dihapuskan. Tetapi saudara, ya Tuhan akan mengizinkan dulu penghukuman demi penghukuman. Ya Tuhan berkata bahkan Israel akan ditinggalkan sendiri, Yerusalem akan dikepung dari segala bangsa. Ini juga berbicara tentang nubuatan akhir zaman. Bagaimana saudara kita melihat nanti ya Israel akan ditinggalkan sendiri dan akan terjadi yang namanya perang besar. Itu adalah perang akhir ya Harmagedon, di mana nanti Tuhan Yesus sendirilah yang akan turun menaklukkan segala bangsa-bangsa, saudara, sehingga orang akan melihat di sana bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan yang hidup. Ayat yang keempat, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, bahkan penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Saudara, kuda ini berbicara tentang kekuatan perang.
Sebuah bangsa akan disebut kuat militernya pada zaman itu kalau dia memiliki kuda yang banyak. Karena kuda itu adalah sebuah kekuatan militer juga pada zaman itu. Nah, orang-orang mengandalkan kuda yang mereka miliki, tetapi Tuhan berkata, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, bahkan penunggangnya menjadi gila. Artinya apa? Segala kekuatan yang manusia andalkan, mau itu kuda atau penunggang kuda yang hebat, yang diandal-andalkan, kalau sudah kudanya bingung, penunggangnya gila, mau apa coba saudara? Kudanya aja bingung, penunggangnya aja gila. Terus kita mau ngapain gitu ya? Kuda bingung itu mau dibawa kemana juga kuda udah bingung mau kemana, mau lari kemana. Lalu penunggangnya sendiri juga jadi gila. Artinya apa? Segala kekuatan-kekuatan yang manusia andalkan hari ini, apa yang saudara andalkan? Ya, kalau engkau mengandalkan kuda atau ketangkasan atau kehebatanmu, pekerjaanmu mungkin, profesimu atau apapun yang engkau dapat menganggap itu engkau andalkan, engkau bisa menghasilkan, hati-hati. Tuhan bisa bikin kuda bingung, Tuhan bisa bikin penunggangnya jadi gila. Kita ini bersyukur. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kepintaran dan akal budinya sendiri, yang mengandalkan pikirannya sendiri. Ya, mari isi akal budi kita dengan firman. Mari isi saudara hidup kita dengan firman. Mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kepandaianmu sendiri, karena akan terkutuk. Nah, keadaan terkutuk itu Tuhan bilang kuda jadi bingung, penunggang jadi gila, sehingga tidak ada tujuan. Nah, hari-hari ini ya, jangan sampai ketika kita menaruh harapan bukan kepada Tuhan, hidup kita itu jadi tanpa tujuan, bingung mau kemana, bingung mau lakukan apa saudara. Makanya dekatkanlah diri kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan saudara ayat yang ke 5, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ya, jadi Tuhan berkatakan di sana pada waktu itu dia akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Ya, dan aku akan membuka mataku. Ya, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya bahwa penduduk Yerusalem itu mempunyai ya sebuah kekuatan. Ya, mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Sehingga penduduk Yehuda akan melihat, wow, Yerusalem memiliki Allah yang hebat. Semua itu diizinkan Tuhan supaya mereka melihat kuasa Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7 di sana, ayat yang ke-6, pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-7, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Ya, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Karena Yehuda menjadi sombong, Tuhan merendahkannya saudara. Supaya apa? Jangan orang bermegah karena Yehuda, tapi bermegahlah karena Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka. Ya, pada waktu yang akan datang menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud dikatakan di sana akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar, kata Tuhan, untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ya, saudara yang terkasih, ya, firman Tuhan ini berkata, kita lihat tadi saudara ya pada ayat yang ke-7 ya.
Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Sebagaimana air mengalir dia turun ke bukit-bukit, demikian juga pengaruh sebuah kota itu biasanya akan terdengar ke daerah-daerah sekitarnya, saudara ya. Akan tetapi kali ini daerah Yehuda akan lebih diprioritaskan daripada Yerusalem. Supaya apa? Supaya penduduk Yerusalem ya tidak akan menjadi sombong. Ya, jangan berpikir bahwa kita ini menjadi orang yang penting, menjadi orang yang lebih daripada yang lain, saudara, supaya Tuhan jangan justru melemahkan, merendahkan kita agar kita tidak sombong. Ketika Tuhan menyertai Yerusalem, mereka sedikit agak menjadi angkuh. Karena itu Tuhan sedikit memprioritaskan Yehuda daripada Yerusalem. Supaya apa? Supaya penduduk Yerusalem tidak menjadi sombong. Jangan berpikir, saudara, bahwa ketika kita ini diangkat Tuhan lalu kita mulai sombong dan merasa bahwa yang kita dapat itu semua dari kekuatan kita. Kita belajar, saudara, dari semua yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita ini, supaya kita belajar, kita tahu bahwa semua yang kita peroleh itu datangnya dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Daud, saudara, bisa dikatakan, dan keluarganya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup mengangkat orang yang lemah, itu ditinggikannya. Bahkan orang-orang yang tidak berhikmat bagi dunia ini akan diangkat Tuhan menjadi orang yang berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang bagi dunia ini berhikmat. Seperti kesaksian tadi, ibu itu berkata, kami ini hanya orang yang pas-pasan, perekonomian kami pas-pasan, tidak ada yang menyangka anak kami bisa dipakai Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, dia melihat iman ibu sekeluarga yang sungguh-sungguh mau mencari dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu, saudara, mari kita mau satukan hati kita mau merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa kami hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak ingin sombong supaya kami tidak direndahkan. Ketika Tuhan murka, lalu Tuhan membuat bingung kuda dan membuat gila penunggangnya, itu artinya kami sadar banget bahwa semua yang kami miliki itu hanya datang dari Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, biar suami-suami mengandalkan Tuhan, istri mengandalkan Tuhan, anak-anak mengandalkan Tuhan, supaya rumah tangga kami diberkati. Berkati Bapa untuk seluruh keluarga besar kami, biarlah mereka boleh semua mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah-Mu tercurah bagi keluarga besar kami. Berkati orang tua, oma, opa, kakak, adik kami, untuk mereka boleh sungguh-sungguh mencari Engkau, boleh sungguh-sungguh menghargai Tuhan di dalam hidup mereka, dan boleh menaruh Engkau pada prioritas yang pertama. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan jamah, terutama secara jiwa kami disembuhkan Tuhan. Mari letakkan tangan di bagianmu yang sakit, katakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahkan hari ini buat saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan yang berat, yang sedang terikat, yang sedang tertekan dalam masalah-masalah rumah tangga, keuangan, terjebak hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan yang akan menghancurkan hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan
Obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan kepahitan, sakit hati, kekecewaan, amarah, kedengkian. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati buat setiap anak-anakmu yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, intimidasi. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu Bapa, kelepasan terjadi buat mereka juga yang ada di dalam pergumulan ingin punya keturunan. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup, diberikan Tuhan anak keturunan ilahi, anak perjanjian. Berkati Tuhan setiap bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan bangsa ini, penduduknya disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati tanahnya, hasil buminya. Berkati peternakannya, perkebunan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil sungai, hasil tanah. Tuhan memberkati bangsa ini, disertai Tuhan. Bapa, di hari-hari ini kami berdoa ada ketentraman atas Indonesia. Segala roh pertikaian, radikalisme, rasisme kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terorisme kami hancurkan dalam nama Yesus. Pemberontakan di atas bangsa ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, biar ada wibawa ilahi atas bangsa ini. Kami berdoa mohon pengampunan Tuhan atas dosa bangsa kami. Perkenanan-Mu tercurah atas bangsa ini sehingga terjadi hujan pertobatan. Orang berbalik meninggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang setia berdoa untuk kotanya, bangsa, negara di mana dia berada. Tuhan, Engkau menjadi perisai bagi setiap kami. Kami berdoa di masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan dan keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.